Oke, baik. Siapa namamu? Saya Amir, Pak. Umur? 22 tahun, Pak. Punya gelar? Saya tahun ini baru lulus sarjana komputer dengan kumlaut, Pak. Saya dapat IPK sempurna, Pak. Perusahaan kami tidak menerima fresh graduate. Kalau baru lulus harus cari pengalaman kerja dulu dong, baru bisa kerja. Ya ini saya mau cari pengalaman kerja, Pak. Tapi kami butuh yang udah ada pengalaman. Minimal berapa tahun ya, Pak? Oh, gak lama kok. Cuma 20 tahun. Umur saya baru 22, Pak. Makanya waktu balita udah harus kerja. Tapi tidak apa-apa. Kami butuh orang berskill tinggi. Saya punya, Pak. Saya pernah membuat program dan aplikasi yang langsung diterima Windows. Lalu saya bisa membuat sistem keamanan web yang sangat canggih dan muktahir. Oke. Punya skill menjilat enggak, Wak? Menjilat? Iya, itu skill langka yang sangat kami butuhkan untuk memvalidasi semua perangai pimpinan. Maaf, Pak, saya tak pandai menjilat, Pak. Aduh, gak punya pengalaman, gak pandai menjilat. Kayaknya minus semua ini. Tapi saya pekerja keras, Pak. Saya akan memprioritaskan semua urusan perusahaan. Wah, apakah termasuk lembur tak dibayar? Lebaran tetap masuk kerja, tidak ada weekend. Dan HP standby 24 jam tengah malam saya telepon harus diangkat. Maaf kalau ini saya kurang sanggup, Pak. Dasar Genji mental lembek dan pemalas. Lah kok jadi salahkan generasi? Ya karena saya merasa senioritas diperoleh dari tuanya usia bukan dari ilmu dan pengalaman. Sehingga saya tak punya alasan lain selain menyalahkan Genji. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak. Cupu, cupu, cupu. Udah lamar kerja sana sini tapi gak ada yang terima. Aku harus gimana nih? Masa pulang kampung bantu bapak bercocok tanam? Udah lulus sarjana malah nganggur. Aku bisa malu banget sama orang tuaku. Aku gak boleh pulang dengan tangan kosong. Tapi aku harus gimana ya? Buka lowongan kerja luar negeri. Lowongan kerja luar negeri. Apa, Bang? Buka lowongan kerja di luar negeri. Kerja di luar negeri? Serius, Bang? Serius dong, abang mau lamar? Serius, Bang? Iya, serius, Bang? Enggak bercanda. Ini loker untuk tukang masak di dapur MBG. Ya serius lah, kami butuh orang untuk kerja di luar negeri. Saya mau lamar, Bang, saya mau lamar. Ya udah, gas. Gas? Gitu doang? Iya, gas, ayo kerja. Loh, gak perlu CV-ku, Bang? Gak perlu. Butuh pengalaman kerja berapa tahun, Bang? Gak perlu pengalaman apa-apa. Aku ada lisensi programmer kelas dunia, Bang. Skill komputerku tinggi. Cukup bisa ngetik aja. Oh iya, aku juga pekerja keras. Gak perlu kerja keras. Asal sampai target, udah boleh pulang. Serius, Bang? Sekali lagi nanya aku tumbuk kau ya. Aku sangat excited, Bang. BTW, kerjanya di negeri mana, Bang? Ajup, Mak. Ajup, Mak? Negeri yang cukup asing ya. Terus kerjanya apa, Bang? Jaga warnet. Jaga warnet doang. Pasti gajinya kecil. 20 juta per bulan. 20 juta per bulan untuk jaga warnet di negeri Ajup, Mak? Serius, Bang? Serius. Gas. Gas. Anakku akan kerja di luar negeri. Sekali interview langsung diterima. Luar biasa anakku. Tak sia-sia bapak menjual sawah dan nenekmu agar kau bisa kuliah di kota selama 4 tahun. Dan kau berhasil menggapai prestasi yang gemilang. Aku akan menyebarkan berita ini ke seluruh pelosok kampung. Agar semua orang tahu dan bangga kepadaku. Maksudku, padamu, nak. Tapi Mak khawatir kamu kerja di negeri yang sangat jauh, nak. Tenang, Mak. Negeri Ajup, Mak, sangat dekat kok, Mak. Ajup, Mak? Kok namanya gak asing ya? Aku cuma tahu ya belum. Amir pamit dulu ya, Mak. Pak, doain Amir ya, semoga sukses di negeri orang ya. Anak kita ke Ajup, Mak, buat jaga warnet dan digaji 20 juta. Ajup, Mak. Ajup, Mak. Ajup, Mak. Akhirnya, setelah sekian lama mencari pekerjaan, aku dapat kerja juga. Dan tak kusangka aku bisa bekerja di luar negeri. Aku bisa mewujudkan mimpiku. Sekarang aku sudah tak sabar lagi ingin naik pesawat dan pergi ke sana untuk mencari uang. Tung. Perhatian. Penumpang dengan pesawat Omni Air dengan nomor penerbangan XJY 4889227765440 92888716299871 443 XJ dan tujuan Ajup, Mak. Mengalami gangguan teknis ringan yakni 2 turbin besar meledak, sistem navigasi error, dan hidung pesawat yang selalu stall saat di udara. Oleh karena itu, penerbangan akan delay selama 5 jam. Tung. Apa? Delay selama 5 jam? Lama banget. Tung. Keselamatan penumpang merupakan prioritas dan tanggung jawab kami. Tung.
Ada dapat kompensasi makan gratis nggak? Tung. Tentu saja tidak, Anda kira ini MBG. Tung. Jadi gimana dong? Tung. Jangan merepek. Duduk dan tunggu saja. Banyak kali maunya, kalau tidak senang ya naik motor sana. Tung. Aduh, malah delay. Halo, kamu juga ke Ajopmak? Iya, kamu juga ya? Betul sekali, aku ke Ajopmak buat kerja. Sama, Bang. Jaga warnetnya. Karaoke, Bang. Oh, jadi LC. Bukan anjing. Maaf ya kak. Aku ini penyanyi lah. Aku kerja di Ajopmak buat nyanyi di perusahaan. Wow, keren ya. Nyanyi sampai ke luar negeri. Enggak juga, Bang. Faktor keberuntungan nih, Bang. Aku dapat info lokal dari orang di tepi jalan. Oh, aku juga dapat dari orang yang sama. Yang pendek-pendek itu kan? Iya, yang mukanya mirip Khinjil. Tung. Kepada para penumpang pesawat Oni Air dengan tujuan negeri Ajopmak, silakan naik pesawat. Sebentar lagi pesawat kita akan gas. Loh, bukannya delay ya? Iya, katanya delay 5 jam. Delay ngamuk. Nggak delay pun merepek. Jadi maunya apa? Dalam naik motor aja lah kalian. Tung. Kenapa, Bang? Ini pertama kalinya aku naik pesawat. Aku jadi grogi dan mual. Oh, Abang mabok udara ya, Bang? Iya, pengen mual. Jangan muntah dulu, Bang. Ini aku kasih obat anti mabok. Habis minum bisa tenang. Oh, obat yang bisa membuat orang tenang. Obat apa itu? Bubuk sianida, Bang. Itu sih bikin orang tenang selamanya. Ya udah, Bang, Abang duduk aja, jangan mikirin apa-apa. Nanti akan baikkan. Oh, betul juga. Aku akan coba memejamkan mata dan beristirahat. Apa itu kok bau sekali? Oh, ini mie instan kuah petai dengan tahu fermentasi, Bang. Mau nggak? Oh, Abang mual ya? Maaf, Bang, aku gak makan lagi. Apaan tuh? Ini kopi dari kuda. Maaf, Bang, aku gak minum lagi. Tung. Penumpang Oni Air yang terhormat, sekarang kita mengalami era turbulence. Silakan kenakan sabuk pengaman Anda dan teruslah bernafas agar Anda tetap hidup. Gak apa-apa, Bang. Era turbulence itu udah biasa di pesawat, Bang. Tung. Penumpang Oni Air terhormat, era turbulence kita kali ini tidak biasa. Mari kita berdoa. Tung. Gak apa-apa, Bang. Bentar lagi akan lewat kok. Tung. Era turbulence kita akan berlangsung selama 1 jam. Tung. Oh, ini air turbulence karena angin doang kok. Tung. Air turbulence kali ini disebabkan oleh pecahnya 2 turbin mesin jet pesawat dan totanya saat pesawat. Tung. Untung saja selamat. Iya, aku kira kita agak kebendaran di Ajopmak. BTW, aku ambil. Namamu siapa? Aku Ana. Ana, mungkin di sini kita akan berpisah. Aku doakan semoga kerjamu lancar dan dapat uang yang banyak. Sama-sama, Amir. Semoga kau juga sukses dan bisa menggapai impianmu. Amin. Suatu saat kita bertemu lagi, kita sudah sukses dan punya banyak uang. Demi masa depan yang cerah, kita harus bekerja keras. Aku tunggu kita bertemu lagi dan sama-sama sukses ya. Oke, kita add chat dulu ya. Kalau ada apa-apa hubungin aku ya. Oke. Bye, Amir. Apakah kamu yang namanya Amir? Ya benar pak. Bapak siapa ya? Saya Jack, agen yang menerimamu bekerja. Oh iya Pak Jack, saya sudah siap bekerja sekarang juga. Paspormu mana? Ini Pak. Mulai sekarang paspormu saya sita. Kamu ikut saya dan mulai bekerja. Yes. Nah, ini dia tempat kerjamu. Wah, kantornya luas, bersih, terang, dan ada AC-nya. Sungguh merupakan tempat kerja idaman. Nah, ini mejamu. Wah, ini meja kerja yang kuidam-idamkan. Nah, ini komputermu. Wah, komputer versi terbaru dengan fitur yang melimpah. Nah, ini naskahmu. Loh kok jaga warnet ada naskah? Buat cari klien. Wow, warnet negeri Ajopmak sungguh canggih dan profesional sekali ya. Sampai dikasih naskah. Nah, ini list klien. Warnet masih ada list klien.
Sungguh profesional sekali. Kau hubungi satu-satu ya. Siap, Pak. Saya akan menghubungi klien. Tapi buat apa dihubungi? Ikutin saja naskahnya, jangan sampai gagal. Siap, Pak. Kalau kau tak sampai target, maka siap-siaplah merasakan dahsyatnya tongkat kesadaran. Tongkat kesadaran. Dah, cepat kerja. Oke, siap, Pak. Hole! Akhirnya kita liburan. Yeay! Liburan, liburan. Yeay! Dipo excited sekali. Jika tidak ada dia, mungkin akan lebih menyenangkan. Jangan gitu. Berkat Dipo, kita bisa dapat tiket pesawat yang murah loh. Kan dia yang bantu kita beli tiket. Aku pengen nonton Liga Sepak Bola di sana. Aku ingin pergi melihat tempat syuting Harry Potter. Aku ingin berkenalan dengan Thomas Shelby. Kita ke Inggris. Inggris. Yeay. Yeay! Ajaib Mak! Si pengacau suasana ngapain ke sana? Iya, kita mau ke Inggris kan? Tapi aku beli tiket ke Ajaib Mak. Apa? Kamu beli tiket ke Ajaib Mak? Iya. Inggris sama Ajaib Mak kan gak jauh beda. Lagian tiketnya murah kok. Duit kita masih sisa banyak nih. Kita bisa nonton sepak bola, tempat syuting Harry Potter, dan kenalan sama Thompson Selfie. Hole hole, Ajaib Mak, Ajaib Mak. Anak ngen. Tung tung tung. Penumpang Air dengan nomor penerbangan YHH 098765678809088855552171 dan tujuan Ajaib Mak dipersilakan untuk naik pesawat. Tung 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 tung. Itu bukannya suara om sinyalnya. Oke, saatnya bekerja. Halo, selamat siang. Apakah ini dengan Bapak Johnny? Ya benar, saya Johnny. Oke, berikutnya. Kami dari wahana permainan yang menyenangkan dan menggembirakan. Apakah Anda sedang bosan dan ingin mencari hiburan yang spektakuler? Wah, saya gak tertarik. Oke, jika kalian tidak tertarik, maka lanjut ke nomor 6. Pak, apakah Anda ingin memainkan permainan dan dijamin menang dan bisa membuat Bapak kaya? Buat jadi kaya? Wah, permainan apa itu? Responnya positif. Lanjut ke nomor 14. Nah, ini adalah permainan game memutar gambar. Apabila Anda mendapatkan 3 gambar yang sama, maka Anda akan mendapatkan hadiah utama yang mencapai 1 miliar. Ini resikonya apa ya? Nomor 19. Tidak ada risiko apa-apa, Pak. Wahana kami dijamin gacor, Pak. Wah, saya tertarik. Gimana cara mainnya? Sebentar, Pak. Kalau kalian sudah tertipu, lanjut nomor 25. Kami akan mengirimkan link. Bapak langsung bisa download game kami. Siap, Bang Gas. Gimana? Apakah dia tertarik? Aman, Pak. Wah, rupanya kerjaan saya jaga warnet sambil promosiin gamenya. Betul sekali. Selamat, kamu sudah closing 1 case. Yeay. Terima kasih, Pak. Yeay. 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 Oke, target hari ini 1200 player. Kalau gak selesai, kamu akan merasakan tongkat kesadaran. Dipo, kamu gak apa-apa? Astaga, rupanya mabok udara. Dasar lemah. Sopir pesawatnya ugal-ugalan sih. Aku jadi mual. Astaga. Kita sampai di negeri Ajaib Mak. Bukannya di sini terkenal dan judulnya ya. Gara-gara Dipo salah beli tiket sih. Liburan kita jadi berantakan. Itu gara-gara kamu juga suruh dia beli tiket. Udah tahu tanya agak lain. Kok jadi salahin aku sih? Diam. Kamu kutunggu. Ku santet kau ya. Udah. Daripada kita bertengkar, mending kita cari penginapan dulu. Tenang guys. Yang ini juga sudah aku pesan. Syukurlah Dipo berguna juga. Kau pesan penginapan di mana, Dipo? Di warnet. Halo, selamat siang, Bu. Kami dari wahana permainan spektakuler dan keuntungan yang menggiurkan. Apakah Anda... Saya tidak mau. Halo? Apakah Anda ingin mendapatkan uang yang tak terhingga dari sebuah game? Saya sudah kaya, bos. Halo? Apakah Anda ingin bermain game dengan resiko yang... Oh. Halo, selamat siang. Apakah Anda mau bermain? Oh, begitu ya. Halo, selamat siang. Halo. Gimana? Sudah closing berapa? Maaf, Pak. Belum ada yang baru, Pak. Semua pada nolak, Pak. Dasar gak becus. Bisa kerja nggak kamu? Kami sudah menanggung tiket pesawat dan visamu. Tapi kau begini hasil kerjamu. Jangan marah dulu, Pak. Saya akan berusaha lebih keras lagi, Pak. Targetmu tidak tercapai. Kau telah mengecewakan aku. Sesuai dengan omonganku, apabila kau tak mencapai target, maka kau akan merasakan pedihnya tongkat kesadaran. Tongkat kesadaran apa itu, Pak? Inilah dia.
Tongkat dengan kekuatan listrik sebesar 1 juta volt yang akan menyadarkanmu tentang realita kehidupan. Itu tongkat listrik, Pak. Benar sekali. Tongkat ini bertegangan 1 juta volt. Masa? Sebentar lagi kau akan disetrum. Masa? Rasakan ini. Masa? Didi, sini Didi. Ampun, Pak. Saya akan berusaha lebih keras lagi, Pak. Sudah terlambat. Kau akan di-strom. Berikan saya kesempatan lagi, Pak. Saya pasti akan mencapai target, Pak. Tidak bisa. Kau akan dihukum. Apakah ada cara lain agar saya tidak di-strom, Pak? Kamu harus membayar denda sebesar 10 juta. Denda 10 juta? Aturan di sini adalah apabila kau gagal mencapai target, maka kau akan di-strom atau didenda sebanyak 10 juta. Aku pilih denda 10 juta aja deh, Pak. Ini tabunganku satu-satunya untuk dana darurat dan survive, Pak. Hari ini ku ampuni. Besok kalau masih tak mencapai target, maka kau akan kusiksa sampai beton. Tempat apaan ini? Ini alamat penginapannya. Ini sama sekali tidak terlihat seperti penginapan. Ini kan kuburan. Coba aku lihat alamatnya. Fix, kita tersesat nih. Ya maaf, aku kan gak bisa baca. Sudah aku bilang jangan bawa dia untuk liburan. Ini semua salahmu yang memasukkan dia dalam tim. Hei, kau ini sentimen sekali dengan Dipo. Setiap orang kan bisa berbuat salah. Manusia kan keadaan sempurna. BTW tanggamu mana, Thomas? Loh iya, mana tanggaku? Oh, tadi kulihat ketinggalan di bandara. Loh kok kamu gak bilang? Kita kan mau liburan. Jangan bawa beban. Kau manusia kan gak ada yang sempurna. Sakit. Suara apaan tuh? Sepertinya suara seorang perempuan yang sedang disiksa. Jangan itu hantu. Hei, kau kan dukun, masa takut sama hantu? Ini kan setan negeri Ajob, Mak. Beda dengan negeri Otni. Kalau begitu, mari kita cari tahu. Tono adalah tipikal orang bego yang menjadi karakter figuran di film horor Amerika. Lebih baik kita pergi aja. Tunggu dulu. Siapa tahu memang beneran orang membutuhkan pertolongan. Kita datang sini untuk liburan, bukan untuk nolong orang. Ayo pergi. Tunggu guys. Tunggu. Guys. Nah, Pak, jadi gimana, Pak? Game kami sangat gampang untuk dimenangkan dan hadiahnya sangat besar, Pak. 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 Aduh, gagal closing lagi nih. Kalau gini aku harus bayar denda lagi. Kalau enggak nanti aku di-strom. Padahal niatku datang ke sini buat dapat duit. Ini malah boncos. Aku harus gimana nih? Kerjaan ini sangat melelahkan. Oh iya, apa kabar si Anna ya? Mungkin dia sekarang sudah menjadi penyanyi top di negeri Ajob, Mak. Ku telepon aja dia ya, mungkin lagi istirahat. Halo. Halo Anna, hey, ini aku Amir. Ya Amir, ada apa? Apakah kau baik-baik saja? Aku ingin menanyakan kabarmu. Aku baik-baik aja kok. Syukurlah. Gimana pekerjaanmu sebagai penyanyi? Aku yakin kau sudah menjadi penyanyi yang keren. Karir di sini lumayan lah. Wah mantap nih. Kapan-kapan kita ketemuan yuk. Mungkin aku akan sangat sibuk dengan pekerjaanku, Amir. Aku sibuk dulu ya. Masih ada kerjaan. Oke Ana, semoga. Lah, langsung dimatiin. Bagus juga sih Ana punya kehidupan yang lebih baik. Tanpa mulu, kapan kerja? Iya Pak, saya lanjut kerja Pak. Tadi udah dapat berapa? Bentar lagi tercapai Pak. Sini kulihat. Masih kurang 10 nih. Kau dihukum. Bayar denda atau di-strom. Saya sudah tak ada duit lagi Pak. Kalau begitu, rasakan ini. Tongkat kesadaran. Seharusnya di sini alamat yang benar. Asik, kita jadi menginap di warnet. Astaga, lebih baik aku memilih kuburan tadi. Hei, aku mau kembali ke bandara mencari tanggaku. Oke guys, kita cari warnet yang dipesan sama Dipo. Seharusnya di sekitar sini. Kalian dengar guys? Suara apa itu? Jangan-jangan. Sound effect Minecraft. Sepertinya itu suara teriakan. Ini kan dekat warnet. Mungkin saja itu efek game. Wow, efek game yang sangat realistis. Bukan,
Ini adalah teriakan orang yang disiksa. Beberapa tahun ini, negeri Ajopmak memang terkenal sekali dengan kasus scam dan judol, termasuk perdagangan orang. Aku curiga, area ini adalah tempat berkumpulnya scammer. Walah, jadi markasnya di sini. Parahnya lagi, sebagian orang bekerja di tempat scam itu adalah orang nggak tahu apa-apa. Mereka direkrut untuk bekerja, diiming-imingi uang yang banyak, namun akhirnya diperdaya dan dipaksa untuk berbuat jahat. Banyak orang negeri OT terjebak di sini, guys. Kita harus menolong mereka. Astaga, ya benar saja Tono. Di waktu liburan kita. Iya, serahkan saja ke pemerintah negeri Otni. Ngurus sudah dalam negeri saja tidak becus, apalagi di sini. Malah di negeri Otni pada dibekingin. Kalau bukan rakyat yang menolong rakyat, siapa lagi? Oke, sudah Tono, sudah. Yepingnya nggak ada rem. Bagaimana? Apakah kau masih ingin malas-malasan? Dasar kacau nggak guna. Saya nggak mau kerja lagi di sini. Saya mau resign. Mana bisa? Kau sudah tanda tangan kontrak kerja selama 1 tahun. Kau tak bisa berhenti begitu saja. Atau kau akan kena denda sebesar 1 miliar. Saya mau pulang. Setelah pulang nanti, saya akan bekerja di tempat lain dan membayar denda. Tidak bisa. Kau tak boleh pulang. Kau akan mengabdi di sini selamanya. Paspormu saya tahan. Ini adalah perbudakan. Siapa sebenarnya kalian? Kami adalah markas judo terbesar di dunia yang menguasai Asia Tenggara, terutama negeri Otni. Pemerintah yang korup dan tak peduli dengan rakyat, sedangkan rakyatnya miskin dan malas, namun ingin cepat kaya. Mereka gampang ditipu dengan permainan judi. Ketika mereka menang 1 kali, mereka sangat serakah dan ingin menang terus-menerus. Disitulah mereka masuk ke jebakan kami. Mereka sengaja dibuat kalah, namun mereka sama sekali tidak sadar dan terus mencoba dan mencoba lagi, sampai akhirnya semua harta mereka ludes dan tak bersisa, sedangkan kami terus meraup untung. Apa? Jadi selama ini yang kupromosikan adalah game judol. Lihat betapa bodohnya kualitas dirimu. Aku sungguh beruntung mendapatkan budak yang polos dan tolol. Aku ingin pulang. Bapak, Ama. Di sini tak ada dapat mendengar teriakan dan tangisanmu. Semakin kau berteriak, maka kau akan semakin disiksa. Rasakan ini, tongkat kesadaran. Cukup, hentikan semua ini. Udah aku bilang kan ini adalah markas judol. Ini kan warnet yang kupesan. Astaga Dipo, hampir saja kita dijadikan karyawan judol. Tapi di sini lumayan juga ada AC. Hei, hei, bocil-bocil dari mana ini? Kami dari negeri Otni. Oh, berarti kau datang ke sini untuk bekerja dan gajian tinggi kan? Tidak, kami kesini untuk liburan. Yeay, liburan. Dipo tolol. Oh, kami pernah membuat akun pariwisata untuk menarik wisatawan datang ke Ajopmak. Setelah itu, mereka akan kami sekap dan kami pekerjakan sebagai budak scam. Dan untuk menyembunyikan ini, kami membuat akun travel dengan harga yang miring dan sangat murah. Tuh kan, beneran ada iklannya. Mulai tahu. Dipo sebenarnya gak salah, tapi tolol. Bagus juga Dipo memilih tempat ini. Jadi kita bisa langsung hancurkan markas biadab ini dan menyelamatkan warga negeri Otni. Sok-sok ingin menghancurkan markas judol di Ajopmak. Pemerintah kalian saja tidak becus menghilangkan judol di negeri Otni. Kalian akan kusiksa. Setelah kusiksa, kalian akan kujadikan budak di sini sampai selamanya. Rasakan ini, tongkat kesadaran. Oh shit. Wow, ini lumayan berat dan kelihatannya sangat bertenaga. Hei, kembalikan. Ini bahannya kuat dan tahan lama nih. Hei, kembalikan. Wow, ini bisa menggantikan semua alat tukangku. Hei, kembalikan. Ya udah ini. Sepertinya tegangannya cuma 1 juta volt. Nanti aku upgrade ke 10 juta volt lah. Ayo guys, kita selamatkan orang ini dan cepat pergi dari tempat ini. Fix. Ini buat aku ya. Makasih. Oke, tempat ini aman. Kasian sekali abang ini. Disetom sampai jadi begini. Nih, aku punya lakban. Kalau disetom lagi gak kena arus listrik. Terima kasih ya. Kalian sudah menyelamatkanku. Abang udah aman di sini. Mungkin besok kita langsung pulang ke negeri Otni, Bang. Enggak. Aku
Aku tak mau pulang sendirian. Wah, orang tua abang juga kerja judol di sini. Bukan, Oh, kakek nenek abang kerja judol di sini. bukan. Oh, lalu abang kerja. Temanku Ana. Tolong selamatkan dia. Tolong selamatkan temanku Ana. Aku takut dia juga menjadi korban. Di mana dia sekarang? Entahlah, tapi katanya dia bekerja sebagai penyanyi di sebuah perusahaan. Cepat hubungi dia. Aduh, HP-nya tidak aktif. Gimana ini? Gimana ini? Tenang bang, mungkin HP-nya habis baterai. Jadi lagi disetrum. Ya disetrum biar baterainya pulih kembali. Itu dicas namanya, Dipo. Kemarin bukannya di sekitar sini kita mendengarkan teriakan perempuan. Miguel, ayo tunjukkan kemampuanmu. Meh, apakah ada fotonya? Fotonya aku gak ada nih. Oh iya, aku ada foto WA-nya. Saya kenalan. Nama lengkapnya adalah Ana Santika. Umur 20 tahun. Berasal dari negeri Otni. Ia terpaksa bekerja di negeri Ajopma karena tekanan ekonomi. Dia bekerja di sebuah karaoke yang tak jauh dari sini. Namun dia mendapatkan perlakuan yang sangat tidak baik. Di mana dia sekarang? Dia berada di titik koordinat 413002 88784. Aku sudah tahu di mana tempatnya. Kalau begitu, ayo kita gas. Saya kenalan. Ini dia tempatnya. Mana? Di mana Ana? Di mana dia? Menurut penerawanganku dia seharusnya di sini. Hebat sekali, Mi Gulung. Dia bisa tahu lokasi orang hanya dengan foto WA. Dia kan dukun ternama di negeri Otni, betul nggak? Aku cuma ngehack nomornya dan menemukan lokasi HP-nya dengan titik GPS terakhir kapan dia aktif. Oh anjing, rupanya hacker. Tapi nggak ada siapa-siapa di sini. Apa nggak salah? Aku tak pernah meleset dalam hal ini. Kemungkinan HP-nya berada di sekitar sini. BTW, ini siapa ini Montana di sini? Biadab, bocil-bocil kepala negeri Otni, berani-beraninya melawan diriku. Akan ku habisi mereka semua. Didi, sini Didi. Ya bos, cepat kumpulkan para dokter. Kita cari orang-orang itu. Dokter, maksud bos, dokter yang itu. Ya benar, kita malam ini akan meraup untung besar-besaran. Apa? Kenapa jadi begini? Sepertinya semua organ tubuh orang ini telah hilang. Tak kusangka, dia jadi kuyang. Diam, Dipo. Mengapa mereka mengambil organ tubuh Ana? Mengapa? Kejadian ini sudah sering terjadi di negeri Ajop, Mak. Para pekerja ditipu agar datang ke sini. Diiming-imingin gajian tinggi, namun diberikan target yang sangat tinggi. Ketika mereka tidak mencapai target, atau mereka dianggap sudah tidak berguna, maka organ-organ mereka akan diambil untuk dijual di black market. Para kriminal itu bahkan masih meraup untung dari orang yang sudah mati. Mereka begitu kejam. Padahal kami datang ke sini hanya ingin mengais rezeki. Mereka memanfaatkan harapan kalian untuk dijadikan permainan. Mereka memanfaatkan semangat kalian untuk dijadikan kekayaan. Dan mereka memanfaatkan tubuh kalian untuk dijadikan komoditas. Tahu kayak gini dari awal datang, aku langsung pulang. Dari awal datang, kalian sebenarnya udah dijual. Para banter itu sudah mengincar kalian dan takkan melepaskan kalian. Oleh sebab itu, paspor kalian ditahan dan kalian akan disekap selamanya. Kalian bahkan tak punya pilihan menjadi budak selamanya atau berakhir di black market. Mereka benar-benar jahat. Tak kusangka rupanya aku begitu bodoh. Aku tergiur dengan gajian tinggi yang tidak realistis. Aku yakin mereka tidak akan melepaskan kita begitu saja. Apalagi setelah kita menggeruduk kantor mereka. Mereka pasti akan membalas dendam. Datang saja, kita tidak takut. Akan kusantet mereka satu-satu. Akan kustrum mereka. Lalu kustrum lagi. Dan kustrum lagi. Aku punya ide. Thomas, ayo buat bunker. Apakah kalian sudah siap? Hari ini kita akan mendapatkan mangsa yang banyak.
Terutama organ-organ anak kecil yang bisa kita jual dengan harga mahal di pasar gelap. Tapi Pak, mengorbankan anak kecil bukannya sangat biadab dan tak bermoral ya? Jangan ngomong moral dengan saya akan bandar judul. Coba kamu omongin itu ke pejabat, pasti mereka lebih birahi. Pak, kita hanya mengorbankan para orang yang tergiur dengan penipuan kita, bukan anak kecil tak bersalah. Bacot, yang penting dapat uang. Dasar bos kejam, tamak, bahkan anak kecil pun tak mau lepas. Anjay, wahai para dokter ilegal dan gajah mat, bedah dia dan kumpulkan organnya. Selesai. Wow, sepertinya kokoh sekali. Jangankan peluru pistol, nuklir saja tidak mempan. Nice, dengan begini kita sudah punya bunker yang sangat defensif. Wah, wow beneran nih. Tapi bagaimana kalau kita kalah? Ya, organ kita masuk feeder. Tenang, kita gak akan kalah. Sombong. Ingat gak boleh sombong, tanah. Sekalipun di backingin presiden nukleot nih, kita belum tentu menang. Tenang, backinganku lebih. Tentu saja kami lah pemenangnya. Ramai sekali. Tombol sudah riwayat kalian. Kalian gak akan bisa lari lagi. Aku sudah siap. Coba segini. Keluarkan senjata kita. Gawat, senjata mereka lebih canggih. Wah, kita kalah telak nih. Oke, kita akan berakhir di freezer. Ana, aku menyusulmu. Ayo cepat masuk bunker. Kim, sekarang saja kau beraksi. Wow, dasar para pengecut yang bersembunyi di balik tempurung. Hari ini juga tambah riwayat kalian. Kalian akan berakhir di black market. Dasar Amerika. Mereka memandang rendah diriku. Ketika mereka bermain perang rudal-rudalan, aku tak diajak. Padahal aku punya cadangan rudal yang dapat dipakai selama 10 tahun penuh. Mereka kira aku akan kesepian. Namun akhirnya aku mendapatkan kesempatan ini. Terima kasih, Tono! Ashiwa Sekian rudal diluncurkan!